Mayoritas orang pakai AI tuh kayak pakai Google. Dan karena sekarang AI-nya makin canggih, jawabannya tuh makin bagus, makin komprehensif. Dan akhirnya memberikan impresi kayak seakan-akan kita tuh produktif. Tapi apa perasaan lu pada kalau misalnya gue bilang, enggak, lu gak produktif. Dan cara itu udah kuno. Itu tuh kayak pakai AI di tahun 2023. Cara yang lu pakai sekarang itu cuma ngecat-ngecat doang itu kayak lu punya MacBook yang speknya tuh tingginya ampun-ampun, tapi lu pakai cuma buat nonton YouTube. Itu kayak lu pakai iPhone terbaru, speknya juga tinggi, lu pakai cuma buat WA. Ngapain? Dan inilah bedanya orang-orang yang benar-benar menggunakan AI dan orang-orang yang cuma tahu AI. Dan gapnya itu bener besarnya ampun-ampun. Bener jauh. Dan mungkin kalian bingung, bro, kan produktif itu kan yang penting ada output ya bro ya. Kenapa lu bisa bilangin kita kagak produktif? Untuk jawab pertanyaan itu, kita harus frekuensi dulu. Fungsinya AI itu apa sih? Apakah AI itu mengeluarkan output? Itu adalah kita punya output. Atau lebih produktif lagi, kalau misalnya AI itu mengeluarkan output, kita punya sendiri pun juga bisa melakukan hal yang lain untuk mengeluarkan outputnya kita sendiri yang AI kagak bisa kerjain. Kalau gue pribadi, lebih suka yang kedua. Itu menurut gue yang produktif. Jadi untuk lu pada bener-bener pengen produktif seperti itu, lu kagak bisa gunain AI cuma buat kayak chatbotan guys. Lu harus pakai AI yang namanya AI agent. Dan tools ya terserah kalian. Mau yang paling umum ChatGPT ataupun yang kayak gue pakai namanya Claude Cowork juga terserah. Gue mau video ini ngebahas AI agent. Buat yang masih bingung kenapa harus pakai AI agent dibandingkan prompt, kita kan udah sefrekuensi bahwa AI itu harus mengakselerasi kerjaannya kita. Kalau misalnya kita terus yang harus depan komputer terus nge-prompt terus, ya berarti kita kagak bisa mengakselerasi kerjaan kita kan ya. Ya pakai logika aja, bedanya apa tuh sama yang sebelumnya? Tetap aja depan komputer, tetap aja kita harus pantengin. Kalau enggak kalian di sini levelnya udah manajemen, di budaya Indonesia ada ngomongin MBT. Management by tongkrongan, ditongkrongin tuh AI. So buat kalian yang agak bingung kapan sih gue harus pakai agent, kapan gue harus pakai chat biasa, gue ada ketemu beberapa guideline di dunia maya ini yang menurut gue cocok banget buat kalian cobain sendiri. Lu pakai AI agent, kalau tugas lu tuh mandiri. Jadi si AI bisa ngambil langkah